Ya, pada hari ini saya akan mencoba menerangkan mengenai apa yang dikatakan menjadi penyebab kemiskinan. Jadi ini saya kutip sebuah teori yang dikatakan oleh Ragnar Nursk. Jadi dia bilang miskin. Miskin itu ada tiga penyebabnya. Yang pertama, ini tentunya dia dinilai dari sisi ekonomi ya, pelajaran ekonomi. Yang pertama penyebabnya adanya keterbelakangan. Kedua, adanya ketidaksempurnaan pasar. Nah, pasar. Ketiga, yaitu yang disebutnya kurang modal. Jadi akibat adanya kekurangan modal. Nah, di sini Nerske juga mengadakan membagi kemiskinan itu dari dua sisi, demand dan supply. Di mana dari sisi demand dia mengatakan, ya kita lihat dulu dari sisi demand. Nah, ini dari sisi demand. Dia mengatakan bahwa ya produktivitas rendah, ya bahwa produktivitas yang rendah, ya kalau produktivitas yang rendah ini akan mengakibatkan pendapatan rendah juga. Nah, ya. Nah, kalau pendapatan rendah, tentunya akan mengakibatkan apa yang disebut permintaan barang yang rendah. Nah, jadi permintaan barang yang rendah, kalau permintaan barang yang rendah akan mengakibatkan investasi rendah juga. Hmm, ya, jadi investasinya rendah. Kalau investasi rendah akan mengakibatkan pembentukan modal rendah juga. Nah, jadi ini akibatnya kemari. Nah, nah, jadi kalau pembentukan modal yang rendah juga akan mengakibatkan kembali lagi produktivitas yang rendah. Nah, itulah kalau segi demand atau permintaan. Bagaimana kalau dia dari sisi supply? Supply atau penawaran. Pertama, dimulai dengan produktivitas rendah. Nah, nah, produktivitas yang rendah akan mengakibatkan pendapatan rendah. Nah, jadi pendapatan rendah. Nah, pendapatan yang rendah akan mengakibatkan tabungan atau jumlah tabungan masyarakat yang rendah juga. Nah, kalau tabungan rendah akan mengakibatkan tidak adanya atau investasi juga rendah. Nah, kalau investasi rendah sama seperti dari segi supply, demand tadi, pembentukan modal juga rendah. Nah, ini panahnya kemari, dan terakhir dia kembali ke produktivitas yang rendah juga. Nah, inilah menurut Nurks ini bahwa kemiskinan dipandang dari sisi demand maupun sisi supply. Ya. Nah, kalau perbedaannya hanya di sini. Kalau dari sisi demand, itu hanya mengakibatkan permintaan barang yang rendah. Kalau dari sisi supply, itu adalah tabungan yang rendah. Nah, karena dia ini bentuknya seperti lingkaran, ya, lingkaran, maka ini sering disebut dalam pelajaran atau teori-teori ekonomi, ya, adalah sering disebut dengan istilah lingkaran setan kemiskinan. Nah, ya, lingkaran setan kemiskinan atau bahasa Inggrisnya vicious circle of poverty. Nah, jadi lingkaran setan kemiskinan. Jadi dia tetap balik-balik saja. Jadi kalau ditanya ada yang bertanya, bagaimana mengatasinya dari sisi ekonomi? Tentunya yang pertama, awalnya itu semua kan intinya di sini, produktivitas. Nah, bagaimana produktivitas ini supaya tinggi? Inilah yang perlu diperbaiki ya bagi negara ataupun bangsa yang ingin menghapus atau menghapus tidak mungkin, ya katakanlah menurunkan angka kemiskinan di negaranya. Ya, jadi nanti kita bahas lagi mengenai produktivitas ini. Nah, sekian dulu kuliah singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.